Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Kaifa halukunna ya akhwat? Alhamdulillah, pada hari ini kita kembali memulai aktivitas rutin, yaitu back to school, ya, back to school. Nah, kita mulai sekolah kembali, tetap kita setiap hari bersekolah, walaupun untuk fisik tetap berada di rumah. Insya Allah, mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita rasa aman, kesehatan jasmani dan rohani. Untuk itu, marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Jangan lupa salawat dan salam sering-seringlah kita ucapkan, dan semoga sampai kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, pada hari ini kita memulai kembali aktivitas rutin kita, yaitu menuntut ilmu. Jadilah kita menjadi penuntut ilmu setiap hari, ilmu yang berkah dan manfaat dalam kondisi dan situasi apapun. Alhamdulillah, hari ini kita kembali belajar matematika. Ya, setelah pekan lalu kita rehat sejenak setelah melaksanakan PTS. Nah, kita mulai kembali hari ini, insya Allah pada bab yang ketiga. Ya, saya ingatkan dulu sebelum memulai mendengarkan materi yang saya sampaikan, antuna isi daftar hadir terlebih dahulu pada link Google Form yang sudah Ustazah share tadi di grup Telegram. Nah, silahkan diklik dulu linknya, kemudian isi daftar hadir. Sebelum memulai ya, setiap pelajaran matematika tolong diingat-ingat sebelum melihat atau menonton video atau menyimak video yang sudah saya sampaikan, tolong isi dulu daftar hadirnya. Nah, itu sangat-sangat besar pengaruhnya pada nilai antuna. Nah, jangan lupa juga antuna siapkan dulu kondisi fisiknya, psikisnya, pikirannya dibuka. Kemudian jangan lupa siapkan buku paket, buku tulis, dan alat tulisnya. Ya, dibiasakan setiap pelajaran apapun itu, siapkan buku tulisnya, siapkan peralatan tulisnya, dan dicatat, yaitu bahwa mengikat ilmu dengan tulisan. Nah, itu harus diterapkan ya, apalagi ilmu syar'i. Ilmu yang umum pun tetap, karena kita dalam rangka belajar, silahkan dicatat ya. Insya Allah hari ini kita akan belajar materi pada bab 3, yaitu sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, adapun kompetensi dasar yang harus dikuasai oleh antuna adalah yang pertama untuk KD pengetahuan, yaitu menyusun sistem persamaan linear 3 variabel dari masalah kontekstual. Nah, itu adalah goalnya ya. Jadi antuna harus bisa menyusun persamaan linear 3 variabel, kemudian nanti menyelesaikannya dari masalah kontekstual. Kontekstual itu apa? Yaitu dari masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua adalah KD keterampilan, kompetensi dasar keterampilan, yaitu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel. Jadi setelah antuna bisa menyusun sistemnya, kemudian antuna terampil dalam menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel, atau biasa disingkat dengan SPLTV itu ya.
Sebelum memasuki materi, nah ini ada kata-kata yang ini jadi pengingat untuk Ustazah sendiri dan juga buat Antuna, yaitu yang membuat hidup ini terasa berat adalah karena hati tidak ikhlas dalam beramal. Nah, mari sama-sama luruskan kembali niat kita menuntut ilmu karena Allah. Apa yang kita lakukan, segala hal kebaikan yang kita lakukan di rumah, di lingkungan tetangga atau dengan siapapun, dengan teman-teman, itu adalah niat ikhlas kita beramal karena Allah. Ya, ikhlaskan diri kita ini untuk menuntut ilmu karena Allah. Insya Allah tidak akan terasa sulit. Ada tugas seberat apapun, ada hafalan sebanyak apapun, ada hal-hal yang harus dikerjakan, misalkan membantu orang tua, kemudian menjaga adik di rumah, kemudian berbakti kepada kedua orang tua. Nah, itu insya Allah akan terasa ringan kita kerjakan jika kita niatkan semua itu adalah untuk beramal ikhlas karena Allah. Nah, karena itulah satu-satunya cara agar amal kita diterima. Jadi ini pengingat buat kita semua. Mari kita luruskan niat kembali dan hadirkan keikhlasan di dalam hati kita dalam menjalankan segala amalan kebaikan. Kemudian kita hindari hal-hal kemaksiatan yang akan menjauhkan diri kita dari segala kebaikan. Ya, jauhkan dari segala gangguan dan godaan syaitan, dijauhkan dari segala hal-hal yang melalaikan seperti mendengarkan musik atau hanya melihat-lihat hal-hal yang tidak boleh dilihat, aurat dan segala macam. Mohon hindari segala hal tersebut. Fokuslah untuk selalu berada dalam kebaikan dan tentunya hadirkan keikhlasan dalam setiap amalan kita. Sebelum memulai ke materi inti, nah kita flashback dulu ya, atau kita belajar lagi mengenai persamaan linear dua variabel ini sebagai materi pendukung sebelum kita masuk ke sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, sekarang kita masuk ke persamaan linear 2 variabel. Silakan dibuka buku paketnya. Yang lebih bagusnya Antuna sudah baca dari tadi malam atau tadi sebelumnya, itu insya Allah akan mudah dipahami materi ini, atau mungkin mengingat-ingat kembali materi yang sudah pernah diajarkan beberapa waktu lalu. Nah, ini ada persamaan linear 2 variabel. Apa itu persamaan? Nah, tentunya kalau persamaan lambangnya kita sudah sama-sama tahu, yaitu sama dengan. Kemudian ada linear 2 variabel. Nah, variabel yang kita tahu biasanya yang kita gunakan adalah huruf, ya, huruf yang digunakan di sini yang sering sekali digunakan adalah huruf X dan Y, kemudian Z kalau misalnya untuk 3 variabel. Karena ini 2 variabel, kita menggunakan X dan Y. Nah, di sini ada bentuk umumnya, bisa diperhatikan ya. Bentuk umum PL Devi. Nah, PL Devi atau SPL Devi ini adalah A1 di sini ya. A1 ini adalah angka nantinya, kemudian X, A1X tambah B1Y sama dengan C1. Nah, A, B, C-nya itu adalah angka. Nah, variabelnya X dan Y. Itu ya, jadi ada 2 persamaan. Kalau yang namanya sistem, nah kalau hanya persamaan berarti dia cuma ada 1, misalkan cuma AX tambah BY sama dengan C, itu adalah persamaan. Tapi kalau lebih dari 1 itu sudah disebut dengan sistem ya. Jadi sistem persamaan, berarti persamaannya lebih dari 1. Nah, di sini maka ada A1X kemudian ada A2X, itu adalah persamaan. Kemudian untuk penyelesaiannya, nah masih ingat ya, untuk metode penyelesaian persamaan linear 2 variabel itu ada 4 metode. Yang pertama adalah metode grafik. Nah, bagaimana caranya? Nah, untuk metode grafik, nah kita membuat grafik, kemudian kita lihat dari grafik yang ada tersebut nanti himpunan penyelesaiannya berapa atau di titik mana nih, titik perpotongan antara kedua garis persamaan tersebut. Kemudian yang kedua ada metode substitusi. Apa itu substitusi?
Substitusi itu adalah pengganti ya. Jadi nanti kita buat jadi X sama dengan, nah kemudian nanti disubstitusikan ke persamaan yang lainnya, atau misalnya kita ambil mau Y sama dengan berapa, kemudian nanti kita substitusikan ke persamaan yang lainnya. Nah, yang ketiga ada metode eliminasi ya. Eliminasi berarti apa itu eliminasi? Sudah sering mendengar ya eliminasi. Nah, itu menghilangkan. Jadi nanti salah satu mau X atau Y-nya yang dihilangkan dulu salah satu untuk mengetahui nilai yang lainnya. Misal yang kita hilangkan X-nya dulu. Nah, berarti kita untuk mencari Y. Begitupun sebaliknya. Nah, dan yang keempat adalah ini cara metode gabungan. Nah, gabungan di sini berarti eliminasi dan substitusi. Ini bisa digunakan. Nah, 4 cara inilah yang akan kita ulas pada kesempatan hari ini ya. Akan Ustazah bahas ini sebenarnya sudah pernah Antuna belajar, tapi Ustazah perkuat lagi atau murojaah kembali materi ini. Nah, Antuna harus menguasai keempat metode ini ya untuk SPLDV ini. Nah, untuk nanti penyelesaiannya, misal mau pilih salah satu itu boleh, silahkan saja. Cuman keempat metode ini harus Antuna kuasai. Baiklah, kita langsung ke contoh soal ya. Kenapa? Karena untuk memudahkan pengerjaan dengan keempat metode tersebut. Nah, di sini ada contoh soal. Nah, selesaikan sistem persamaan berikut dengan menggunakan 4 metode penyelesaian. Nah, ada sistem 3x dikurangi 5y sama dengan 7, kemudian x dikurangi 3y sama dengan 1. Nah, untuk metode yang pertama adalah metode apa tadi? Grafik ya, grafik. Nah, kalau grafik berarti kita harus membuat grafik terlebih dahulu gitu. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita lihat di sini ada 2 persamaan ya, ada 2 persamaan. Kita buat satu persatu. 3x dikurang 5y sama dengan 7 ya. Kemudian kita buat garis, kemudian di sini x, di sini y. Ini untuk apa? Nah, kita buat kira-kira apa ya? Nanti garisnya itu akan seperti apa? Nah, ini kita titik-titik yang akan dilalui oleh garis tersebut itu titik mana saja. Nah, itu kita harus buat terlebih dahulu. Nah, misalkan kita X dari negatif dulu ya, boleh dari negatif 1 misal. Nah maksudnya ini harus banyak potretan ya kalau untuk metode grafik ini. Nah, misal jika X-nya negatif 1, nah kita masuk ke sini, X-nya diganti dengan negatif 1 menjadi 3 kali negatif 1 ya kan, itu jadi negatif 3 dikurangi 5y sama dengan 7. Jadi misal ya, satu aja yang saya contohkan, misal 3 dikali negatif 1 dikurang 5y sama dengan 7. Nah, di sini negatif 5y sama dengan 7. 3 kali negatif 1 berapa? Negatif 3 kalau dia pindah ruas ke sini jadi berapa? Positif 3. Nah, maka Y sama dengan, berarti ini 7 tambah 3, 10 dibagian negatif 5 sama dengan negatif 2 gitu. Nah, maka di sini negatif 2 gitu. Begitu ya. Kemudian setelah negatif 1 mungkin di sini 0, 1, misalkan 2, 3 misal. Kemudian kita kerjakan nih satu persatu ya, kita kerjakan. Kalau misalkan X-nya 0 berarti di sini 0 min 5y sama dengan 7, maka y sama dengan min 7 per 5 gitu. Kemudian kalau misalkan X-nya 1, 3 kali 1 di sini 3. Nah, di sini min 5y sama dengan 7. Maka 7 dikurangi 3 sama dengan 4. Maka y sama dengan min 4 per 5 gitu. Ya, kemudian kalau 2, nah di sini 3 kali 2. Nah, 3 kali 2 dikurangi 5y sama dengan 7. Nah, 3 kali 2 itu berapa? 6. 7 dikurang 6 itu berarti 1. Jadi sama dengan negatif 1 per 5. Nah, bagaimana dengan 3? Nah, kalau 3 berapa? 3 kali 3 9. Nah, 7 dikurang 9 itu berapa?
negatif 2. Nah, berarti di sini 2/5. Nah, kemudian yang selanjutnya, atau misalkan yang selanjutnya satu lagi aja dulu ya, sampai 4. Nah, misalkan sampai 4. Nah, kalau 3 kali 4 itu 12 ya, 12. 7 dikurangi 12 itu berapa? Negatif 5. Nah, negatif 5Y sama dengan negatif 5Y, maka sama dengan 1. Nah, ini baru persamaan yang pertama. Sekarang ke persamaan yang kedua. Nah, jadi X dikurang 3Y sama dengan 1. Sini XY sama seperti tadi ya. Kita coba lagi dari negatif 1. Kalau X-nya negatif 1 di sini, min 3Y sama dengan 1 dikurang 1. Nah, tadinya kan negatif jadi positif, jadi 1 tambah 1, jadi sama dengan negatif 2/3. Dari mana negatif? Satu lagi ya, ini satu aja yang kita contohkan yang ini. Misal, X-nya negatif 1 dikurang 3Y sama dengan 1, kemudian untuk mempermudah ini supaya positif, bisa ini yang pindah ruas ke sini juga boleh. Jadi negatif 1 ini pindah ruas ke sini, negatif 1 sama dengan 3Y. Ya, maka Y sama dengan negatif 2/3. Gitu. Itu contoh perhitungannya. Kemudian kalau 0, nah kalau 0 berarti X-nya 0 nih, maka Y sama dengan negatif 1/3. Kalau 1 bagaimana? Kalau X-nya 1, nah pindah ruas ke sini jadi 0 per negatif 3 itu sama dengan 0. Kalau 2 bagaimana? Kalau X-nya 2, maka min 3Y sama dengan min 2. Maka Y sama dengan 2/3. Nah, adakah dari angka-angka ini yang sama nih? Titiknya sama. Kalau negatif 1 di sini negatif 2. Kalau dia di persamaan yang kedua negatif 1 dengan negatif 2/3, berarti masih belum sama. Adakah yang sudah sama? Karena belum ada yang sama, kita lanjutkan di sini sampai ke di sini 3. Kalau X-nya 3, maka min 3Y sama dengan 1 dikurangi 3. 1 dikurangi 3 itu min berapa? Min 2. Nah, kemudian kita peroleh 2/3. Oh iya, yang ini nih, yang 2, kalau X-nya 2, maka min 3Y sama dengan 1 dikurangi 2. 1 dikurangi 2 itu negatif 1, maka di sini adalah 1/3 ya. Ini 1/3, ini 2/3. Masih belum di sini kalau misalkan 4. Nah, kalau 4 berarti 4 dikurangi 3Y sama dengan 1 ya. 4 dikurangi 1 itu 3. 3 sama dengan 3Y, maka Y sama dengan 1. Nah, ini lihat dari sini, adakah yang sama? Misalkan di barisan yang pertama, adakah yang sama dengan persamaan yang sebelumnya? Nah, ternyata ini dia diperoleh. Yang samanya itu berarti nanti titik potongnya ya, titik potong kedua persamaan tersebut. Maka di titik 4,1. Nah, jika X-nya 4 maka Y-nya 1. Maka di titik inilah titik potongnya, dan ini adalah himpunan penyelesaiannya. Nah, himpunan penyelesaiannya itu adalah 4,1. Ya, X-nya 4, Y-nya 1. Nah, ini harus digambar, boleh digambar, tapi kalau tidak digambar pun ini sudah mewakili ya. Ini sudah bisa, insya Allah sudah mewakili, karena yang kita cari adalah himpunan penyelesaiannya. Nah, kalau mau digambar juga boleh gambar ini, persamaan yang ini, tapi memang gambarnya harus akurat. Jadi baiknya menggambar pada kertas berpetak ya. Jadi panjang kotaknya itu kan besarnya itu sama ya, jaraknya itu sama. Nah, itu boleh kalau ingin digambar. Nah, ini baru yang pertama, yaitu grafik. Untuk metode yang kedua yaitu metode substitusi ya, substitusi. Nah, tadi soalnya itu adalah 3X dikurang
5Y sama dengan 7, kemudian X dikurang 3Y sama dengan 1. Ini adalah soalnya. Bagaimana langkah yang pertama? Kita lihat di sini yang paling mudah dulu aja. Kita boleh menggunakan nanti misalkan kita buat X sama dengan apa atau kemudian Y sama dengan apa, itu boleh ya, suka kita. Nah, untuk yang mudah, ini kan X nih sendiri nih, nggak variabelnya cuma 1. Kalau yang lain kan koefisiennya ada yang 3, -5, ini 3. Kalau ini variabel X ini koefisiennya berarti 1. Dengan mudah kita pakai yang ini, jadi misalkan X sama dengan 1, ini 1 ya. Nah, kemudian ini pindah ruas ke belakang. Pindah ruas ke sebelah kanan, jadi positif 3Y. Nah, ini boleh. Atau untuk penulisan boleh saja X sama dengan 3Y tambah 1. Itu boleh ya, itu bisa saja karena kan sama ya. Nah, setelah diperoleh X sama dengan 1 tambah 3Y, kita substitusi ke yang ini. Kita substitusi X sama dengan 3Y tambah 1 ke persamaan 1, misal ya, ini persamaan 1, yang ini persamaan yang 2. Nah, begitu. Persamaan 1 itu 3. Nah, di sini ada X, maka ganti. Nah, maksud substitusi di sini adalah ganti X yang ini yang ada dengan menggunakan X yang sudah kita buat. Boleh yang ini, pokoknya yang Ustazah kotakin, atau boleh yang ini. Ya, boleh. Jadi 3, X-nya diganti dengan 3Y tambah 1. Dikurung dulu ya, nggak bisa langsung. Kemudian dikurangi 5Y. 5Y dari mana? Ikuti sini. Dikurangi 5Y sama dengan 7. Nah, ini kemudian 3 kali 3Y. Jadi berapa? 9Y, kemudian 3 kali 1. Tambah 3, kemudian dikurangi 5Y sama dengan 7. Nah, sesama Y boleh dijumlahkan, kemudian sesama koefisien juga boleh dijumlahkan atau pindah ruas itu boleh. Nah, diperoleh 9Y dikurangi 5Y itu sama dengan 4Y. Sama dengan ini 7 dikurangi 3 ya. 7 dikurangi 3. Kenapa kurang? Karena di sini dia positif. Maka berarti 4Y sama dengan 4. Jadi Y sama dengan 1. Ini Y sama dengan 1. Sudah diperoleh ya. Y sama dengan 1. Nah, sekarang kita harus mencari X. Bagaimana caranya untuk mencari X? Nah, kita buat lagi seperti tadi ya. Nah, berarti yang kita gunakan adalah yang Y sama dengan, kalau tadi kan yang pertama X sama dengan, sekarang yang Y sama dengan. Kita pindah misalkan ke 11. Nah, kita buat di sini berarti X untuk memudahkan ya. X dikurang 1 ya, ini pindah ruas itu sama dengan 3Y. Kenapa? Biar Y-nya positif ya, biar gampang prosesnya. Nah, nanti itu jadinya harus Y sama dengan. Nah, ini supaya jadi Y sama dengan, maka berarti dibagi 3 karena di sini ada angka 3. Nah, berarti X per 3 dikurang 1 per 3 sama dengan Y. Nah, ini boleh seperti ini, atau untuk penulisan boleh misalkan jadinya Y sama dengan X dikurang 1 per 3. Nah, ini. Nah, setelah dapat seperti ini, kita substitusikan seperti halnya tadi ya. Kita substitusi. Nah, substitusi Y sama dengan X kurang 1 per 3 ke persamaan berapa? 1 ya, ke persamaan 1. Nah, maka nanti huruf Y yang ini atau variabel Y-nya ini nanti dirubah dengan angka yang ini. Gitu. Jadi 3X ya dikurangi 5 kali X kurang 1 per 3. Nih, sama dengan 7 ya. Di sini 3X dikurangi 5 per 3X ya. Kemudian ditambah 5 per 3 sama dengan 7. Bagaimana cara memudahkan dalam menghitung? Kita coba
kalikan semuanya dengan berapa? Dengan 3, ya kan, supaya pecahannya hilang gitu, jadi per 1. 3 kali 3 di sini ada 9x dikurangi 5x sama dengan 7 kali 3 21. Nah, ini dia pindah ruas ke sebelah kanan, jadi dikurangi 5. Ya, 9x dikurangi 5x sama dengan 4x sama dengan 21 dikurangi 5 itu 16. Maka x sama dengan 16 dibagi 4 sama dengan 4. Nah, ini sudah ketemu ya. Sekarang x-nya 4, y-nya 1. Maka himpunan penyelesaiannya sama ya. Ternyata penulisannya x dulu 4,1. Ya, bisa dipahami sampai sini ya. Atau sebenarnya tadi setelah diketahui y-nya sama dengan 1 yang ini, kita bisa juga substitusi aja langsung ya. Substitusi mau ke persamaan 1 maupun 2. Misal substitusi y sama dengan 1 ke persamaan berapa maunya? Ke persamaan 2 ya, biar gampang. Misal ke persamaan 2. Maka akan diperoleh persamaan 2 itu x dikurang 3 kali 1. Y-nya diganti sama dengan 1. Maka x sama dengan 1 ditambah 3. Ya, jadi x sama dengan 4. Ini lebih mudah sebenarnya, tapi Ustazah sampaikan, jelaskan kembali itu untuk memudahkan Antuna jika mau x sama dengan atau y sama dengan, untuk substitusinya itu bisa Antuna kerjakan dua-duanya ya. Jadi himpunan penyelesaiannya sama seperti dengan metode grafik yang tadi, yaitu 4,1. Sekarang kita ke yang ketiga ya, metode yang ketiga yaitu apa tadi? Eliminasi. Nah, ini menghilangkan. Kita tulis lagi soalnya, yaitu 3x dikurangi 5y sama dengan 7, kemudian x dikurangi 3y sama dengan 1. Nah, ini harus dieliminasi. Kita mau eliminasi mana dulu? X dulu atau Y dulu? Kalau eliminasi X dulu, maka kita harus menyamakan koefisien yang ada di X. Misal, ini kan 3x, kita mau hilangkan X ya. Untuk supaya jadi 3x yang bawah ini yang persamaan yang kedua, maka kita kali 3. Berarti yang atas kita tetap kali 1. Nah, ini hasilnya jadi tetap 3x dikurangi 5y sama dengan 7. Kemudian di sini 3x dikurangi 9y sama dengan 3. Nah, kita garis bilangan pakai ini. Kemudian ini ditambah atau dikurang, kita lihat di sini supaya jadi 0. 3x dengan 3x kalau ditambah jadi 6x, kalau dikurangi berarti jadinya 0. Nah, kita kurangi jadinya 0. Kemudian negatif 5y, di sini harus hati-hati ya dalam penghitungannya. Negatif 5y dikurangi negatif 9y, jadinya negatif 5y ditambah 9y, dapatnya 4y sama dengan 7 dikurangi 3 itu sama dengan 4. Maka y sama dengan 1. Y-nya sudah ketemu 1. Ya, kemudian sekarang berarti yang harus kita hilangkan adalah y-nya, atau yang harus dieliminasi. Tadi kan variabel x yang sudah dieliminasi. Sekarang yang y, kita tulis lagi soalnya. X dikurangi 3y sama dengan 1. Nah, kira-kira dikali berapakah supaya nanti ada yang sama? Untuk memudahkan, kita lihat saja. Ini 5 silangnya ya, koefisien yang ada di depan y-nya. Silangnya berarti di sini dikali 3, yang di sini dikali 5. Dari mana? Dari sini, lihat. Ya. Tapi silangnya gitu. Kemudian kita kalikan semua. Kalau dikalikan bukan hanya yang y, tapi semua elemen dikalikan. 3 kali 3 9x dikurangi 15y sama dengan 7 kali 3 21. Kemudian di sini 5x dikurangi 15y sama dengan 5. Nah, kita lihat di sini
harus ditambah atau dikurang. Yang kita perhatikan adalah negatif 15Y dan negatif 15Y. Negatif 15Y kalau ditambah negatif 15Y itu jadinya negatif 30Y ya kan? Berarti di sini harus dikurangi jadi 0. Nah, 9X dikurang 5X sama dengan 4X. Kenapa taruh di sini? Karena ini hasilnya adalah 0. Yang negatif 15Y dikurangi negatif 15Y. Sama dengan 21 dikurangi 5 itu sama dengan 16. Maka X sama dengan 4. Nah, ini pun sudah sama ya. Ternyata himpunan penyelesaiannya adalah berapa? Himpunan penyelesaiannya sama yaitu 4,1. Ini adalah metode eliminasi. Sekarang yang keempat adalah metode apa? Eliminasi dan substitusi atau gabungan ya. Eliminasi, substitusi atau gabungan. Nah, ini yang insya Allah paling mudah ya. Pertama seperti tadi kita eliminasi dulu. Misal yang 3X kurangi 5Y sama dengan 7, kemudian X kurangi 3Y sama dengan 1. Kita eliminasi lagi seperti hal tadi ya, ini kali 1, kita eliminasi yang X-nya aja biar gampang. Kemudian di sini 3X dikurangi 5Y sama dengan 7, kemudian 3X dikurangi 9Y sama dengan 3. Tadi apa ditambah dikurang? Dikurang. Nah, ini dikurang dapatnya 4Y ya, sama dengan 4. Maka Y sama dengan 1. Nah, setelah Y sama dengan 1, maka kita substitusi ke persamaan mana saja. Boleh ke persamaan 1 atau persamaan 2. Nah, Y sama dengan 1, substitusi ke persamaan berapa maunya? Persamaan 1 aja ya. Oh, persamaan 2. Ya udah persamaan 2. Boleh. X dikurang 3, Y-nya diganti dengan angka 1 ya, sama dengan 1. X sama dengan 1, ini pindah ruas ke sini jadi berapa? Jadi tambah 3, jadi X sama dengan 4. Sudah, segini saja penyelesaiannya ya. Himpunan penyelesaiannya adalah 4,1. Nah, ini semua ya, jadi satu soal, 4 metode penyelesaian, kemudian jawabannya sama 4,1. Nah, untuk mengecek jawaban berarti Antuna bisa menggunakan keempat cara yang ini. Misal dimintanya misalkan menggunakan metode grafik nih sama petunjuk soalnya, perintah soalnya. Nah, metode grafik tuh yang pertama tadi kan agak ribet ya gitu. Kita kadang harus gambar, misalkan kalau harus gambar atau harus menentukan satu persatu, kita coba angkanya, titiknya. Nah, kalau yang dengan ini kan kita coba dulu, oh iya coba dengan eliminasi, coba dengan substitusi, coba dengan eliminasi substitusi gitu. Nah, kalau jawabannya sama berarti jawaban Anda sudah benar insya Allah. Tapi kalau misalkan salah berarti ada yang salah dalam cara pengerjaannya. Itu saja sih insya Allah ya, tidak sulit ya. Sekarang Ustazah mau jelaskan satu contoh soal lagi. Ya, kalau tadi persamaannya sudah ada dari soalnya. Nah, kalau sekarang kita dihadapkan pada permasalahan kontekstual. Dan Antuna harus bisa membuat sistem persamaannya seperti apa dari soal yang disajikan. Nah, setelah itu dikerjakan. Jadi ada 2 langkah yang harus kita kerjakan. Nah, yang pertama kita baca dulu dengan seksama soal yang diberikan. Ya, ada 2 buku dan 3 batang pensil, harganya Rp5.250. Kemudian 5 buku dan 2 batang pensil, harganya Rp9.000. Tentukan harga sebuah buku dan sebatang pensil. Nah, kita misalkan saja ya, langkah yang pertama untuk menjawab kita misalkan dulu ya. Kita misalkan buku itu misal ya, buku sama dengan X. Nah, kemudian pensil itu sama dengan Y. Ya, kita lihat 2 buku berarti 2X gitu aja ya, 2X. Dan 3 pensil, kalau dan itu tambah 3
Y. Nah, 3 pensil harganya 5.250. Gini. Nah, 5 buku berarti 5X. Nah, tambah 2 pensil 2Y sama dengan 9.000. Ini. Tentukan harga sebuah buku dan sebatang pensil. Nah, ini adalah sistem persamaan yang sudah Antuna buat. Harus seperti ini ya caranya. Ini sistemnya. Kemudian sekarang berarti kita harus menyelesaikan soal ini ya. Boleh dengan menggunakan cara yang manapun, mau dengan metode yang pertama, kedua, ketiga maupun keempat. Yang saya suka biasanya yang terakhir ya, yang lebih simple gitu. Yang pertama kita coba metode yang keempat kalau saja mau coba metode yang keempat. Metode 4 yaitu gabungan, eliminasi, dan substitusi. Nah, kita tulis lagi. Kenapa sih kalau matematika itu diulang lagi tulisannya gitu ya? Harus rapi gitu ya. Jadi karena memang untuk kita sendiri juga yang baca gitu. Nanti kedepannya kalau mau belajar lagi, kalau nulisnya nggak rapi, ini dari mana gitu ya. Nah, sekarang kita lihat yang mau kita eliminasi yang mana? Boleh yang X, boleh yang Y. Sekarang saja mau yang Y aja yang eliminasinya ya. Caranya gimana? Kita lihat yang Y di sini variabelnya, variabel koefisiennya. Berarti di sini 2, di sini 3. Itu aja, nggak usah terlalu banyak mikir ya. Nah, 2 kali 2 berarti 4X tambah 3 kali 2 6Y sama dengan 5.250 dikali 2 berarti 10.500 ya. Betul atau enggak? 10.500. Kemudian yang kedua adalah 5 kali 3 15 ya. 5 kali 3 15X tambah 2 kali 3 6Y sama dengan 9 dikali 3 itu 27.000. Nah, ini kira-kira ditambah atau dikurang? Dikurang karena lihat dari 6Y di sini ya, positif semua jadi dikurang. 4 dikurangi 15. 4 dikurangi 15 negatif 11X sama dengan 10.500 dikurangi 27.000. Berapa itu? Berarti negatif 16.500 gitu ya. Maka X sama dengan 16.500 dibagi 11. Diperoleh X sama dengan berapa? Coba dihitung. X sama dengan 165 dibagi 11 itu 15 ya, 1.500. Ini X 1.500. Nah, setelah tahu X 1.500, maka dengan mudah kita bisa mencari. Kita substitusi X ke persamaan 1 deh. Sekarang persamaan 1. 2 kali 1.500 ya, tambah 3Y sama dengan 5.250. Nah, ini jadi 3Y sama dengan 5.250 dikurangi 2 kali 1.500, 3.000. Nah, 3Y itu sama dengan berapa? 2.250. Maka Y sama dengan 2.250 dibagi 3. Hasilnya sama dengan berapa di sini? 2.250 dibagi 3 itu 750 ya, 750. Nah, yang ditanyakan apa? Tentukan harga sebuah buku dan sebatang pensil. Buku itu apa tadi? Buku itu X, maka harga buku sama dengan berapa X? 1.500. Kemudian harga pensilnya 750 gitu. Nah, ini adalah jawaban yang harus Antuna berikan ya jika soalnya seperti yang di atas ini. Alhamdulillah, materi yang saya sampaikan sudah cukup dulu aja ya untuk materi pendukung dulu untuk murojaah pada hari ini. Insya Allah pekan depan kita mulai masuk materi utama yaitu sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, seperti biasa kalau matematika tanpa latihan itu nggak lengkap ya. Nah, ini Ustazah kasih 2 soal saja. Nah, 2 soal
yang harus Antuna kerjakan. Langkah pertama adalah Antuna harus menulis materi yang tadi saya sampaikan ya. Materi di video ini silakan Antuna rangkum, kemudian tulis pada buku tulis Antuna. Kemudian setelah itu kerjakan latihan soalnya nomor 1 dan 2 yang ini ya, yang saya berikan dengan sesuai perintahnya ya. Kalau yang pertama adalah dengan menggunakan 4 metode penyelesaian. Yang kedua adalah seperti tadi yang sudah saya jelaskan ya. Semoga dapat dipahami dengan baik. Jika ada hal yang kurang bisa dipahami, silahkan juga boleh diskusi di grup kelasnya atau juga boleh japri ke Ustazah. Untuk jawaban soal silahkan japri kirim ke Ustazah. Nah, Ustazah harap semuanya dari Antuna ini mengumpulkan tugas-tugas yang Ustazah berikan. Ya, jangan dianggap sepele karena seperti halnya kemarin PTS, apalagi nanti pas ya semesteran itu kita memang ada rapot yang memang rapot untuk semesteran ya setiap semester, dan itu nilainya bukan main-main lagi. Kalau kemarin PTS masih kita maklumi ya, yang pertama masih perkenalan, adaptasi juga Antuna, apalagi dengan kondisi belajar online seperti ini. Tapi kalau untuk sekarang Antuna sudah tahu nih model setiap guru atau karakter setiap guru, paling enggak Antuna sudah tahu nih kalau pelajaran matematika seperti apa nih guru maunya, atau pelajaran yang lainnya juga seperti apa. Jadi setiap tugas mohon dikerjakan dengan sebaik-baiknya, berusaha dulu nih, kemudian kalau memang sudah stuck nggak bisa, boleh nanya kemana-mana juga, boleh ke siapapun yang bisa. Apalagi kondisi di rumah dengan alat komunikasi yang canggih untuk sekarang, bisa dengan mudah mencari referensi yang lain gitu. Jadi memang yang pertama usaha dulu, kerjakan semua tugasnya, kemudian dikumpulkan kepada ustazahnya. Masalah nanti benar atau salah itu nanti ya. Kalau memang salah nanti ustazah info. Kalau memang sudah benar, masya Allah, bukan alhamdulillah. Tapi yang penting ada usaha dulu. Nah itu nilai harian ini adalah untuk nanti penambah di nilai rapot juga. Seperti halnya kemarin, kalau ustazah ambil nilai PTS yang asli, alangkah banyak sekali yang merah di rapot Antuna gitu ya. Dan Ustazah nggak tega kalau seperti itu ya. Makanya kenapa Ustazah begitu bawel masalah absen, masalah kehadiran Antuna di kelas atau di KBM Ustazah, kemudian masalah tugas-tugas yang belum ngumpulin tugas biasanya Ustazah japri ya. Nah jadi mohon pengertiannya gitu. Jadi sama-sama lah kita saling mengerti. Ustazah juga butuh tugas-tugas Antuna dan Antuna juga butuh nilai dari Ustazah gitu. Kita saling menguntungkan di sini ya. Insya Allah satu sama lain tidak ada yang saling menzolimi. Nah mohon dikerjakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Sudah tunggu hari ini, kalau bisa jangan terlalu malam ya, sampai jam 8 saja udah cukup ya. Kadang ada yang kirim jam 12 malam, memangnya nggak tidur gitu ya. Jadi mohon kita sama-sama saling pengertian. Demikian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan Antuna paham dengan materi yang saya sampaikan hari ini. Kemudian mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kedepannya. Saya selalu berharap kita selalu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf atas segala kata yang kurang berkenan atau hal-hal yang sulit dipahami. Insya Allah semuanya adalah untuk kebaikan kita bersama. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.